Pemirsa, tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang faktanya menjadi tragedi paling kelam di era sepak bola modern. FIFA dan pemerintah akan membenahi sepak bola tanah air hingga ke akar-akarnya. Rancangan besar pun telah disiapkan. Lalu akankah transformasi ini bisa menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai titik balik? Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 korban jiwa menjadi tragedi kelam yang berujung akan dibentuknya tim transformasi sepak bola Indonesia oleh FIFA dan pemerintah Indonesia. Terdapat 5 poin tujuan utama dibentuknya tim transformasi ini. Yang pertama adalah formulasi standar prosedur pengamanan petugas keamanan, lalu membangun standar keamanan stadion, mengatur jadwal ulang, lalu juga sosialisasi dan komitmen bersama pendukung klub serta pendampingan dari para ahli di bidangnya. Pertama, formulasi standar petugas keamanan harus dibenahi karena tindakan aparat kepolisian menjadi salah satu faktor terjadinya tragedi Kanjuruhan. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam FIFA Stadium and Safety Regulations pasal 19 tentang peace steward, namun luput dari penerapannya. Pada pasal 19C3, polisi dilarang membawa perlengkapan agresif seperti tameng dan juga pemukul, namun ada pengecualian jika terjadi resiko kericuhan. Sementara untuk gas air mata dilarang total tanpa pengecualian, bahkan dalam pasal 19B dilarang dibawa ke area stadion apalagi dipergunakan. Dalam tragedi Kanjuruhan sudah ada 3 polisi yang menjadi tersangka. Yang pertama adalah Kabak Ops Polres Malang karena tidak melarang membawa gas air mata. Lalu juga ada Komandan Kompi Brimopolda Jatim dan Kasat Samapta Malang karena memerintahkan penembakan gas air mata. Standar keamanan stadion menjadi hal yang paling disoroti oleh Presiden Jokowi. Dan Stadion Utama Gelora Bung Karno disebut Jokowi dapat menjadi contoh. FIFA mengatur soal Football Stadium Technical Recommendations and Requirements, di mana salah satunya membahas soal pintu stadion. Pintu tidak boleh dalam keadaan terkunci pada saat terdapat orang di dalam dan juga wajib dijaga oleh petugas selama pertandingan. Pintu juga harus dapat terbuka keluar seperti ini, tentunya dengan lebar yang luas, tanpa penghalang, dengan kunci yang mudah diakses. Hal inilah yang luput dari tragedi Kanjuruhan, di mana ada 6 pintu terkunci dan juga ditinggal oleh petugas atas perintah security steward Kanjuruhan, Suko Sutisno yang kini menjadi tersangka. Dan hal yang tidak kalah penting adalah soal verifikasi atau sertifikasi kelayakan stadion yang harus terus diperpanjang selama masa operasional. Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita menjadi tersangka karena tidak melakukan verifikasi ulang kelayakan Stadion Kanjuruhan. Nah nih Pak, kan Stadion Utama GBK ini juga sering menyelenggarakan untuk pertandingan Liga Indonesia nih Pak, dan sering juga yang high risk match kadang. Ya. Itu untuk manajemen pengamanannya seperti apa nih Pak? Ketika event yang high risk itu, apa salah satu yang harus kita lakukan? Salah satu yang paling penting adalah koordinasi. Kita yang punya stadion yang bertanggung jawab bahwa kita tahu setiap sudut bangunan yang krusial. Yang krusial itu pintu masuk, pintu keluar, area penonton, kemudian ada area first aid-nya gitu ya. Kemudian area yang berkaitan dengan crowd. Nah, itu yang kita jaga ini. Kita jagain. Artinya fokuslah di situ karena contingency plan itu terjadi kapan saja. Jadwal kick-off yang terlalu malam menjadi salah satu penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan karena rawan kekerasan dan kericuhan. Laga Arema kontra Persebaya yang sebelumnya sudah diantisipasi merupakan pertandingan beresiko tinggi, diminta polisi untuk dipindahkan ke sore hari. Namun hal tersebut diabaikan sehingga Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris menjadi tersangka. Dan kini dampaknya FIFA sudah menyurati Presiden Joko Widodo agar kick-off pertandingan Liga Indonesia tidak boleh lebih dari jam 5 sore. Poin sosialisasi dan komitmen bersama supporter juga menjadi hal yang penting. Kini pendukung tim-tim Liga Indonesia sudah mulai berangkulan demi sepak bola Indonesia yang lebih baik.
FIFA telah mengatur soal penonton untuk mengikuti Stadium Code of Conduct pasal 46 dan pasal 7 soal Stadium Risk Assessment. Secara umum, salah satunya penonton dilarang untuk memasuki area lapangan. Selain itu juga pihak penyelenggara harus memisahkan tribun supporter yang beresiko. Dan juga jika ada pendukung tim tamu yang tidak diperbolehkan untuk datang, maka tribun untuk supporter tamu tersebut juga akan tetap dikosongkan. Namun harapannya penonton dapat lebih dewasa dan dua pendukung bisa duduk secara bersamaan tanpa terjadi kericuhan. Transformasi menyeluruh sepak bola Indonesia tentunya bukan hal yang mudah. Lalu tantangan apa yang akan dihadapi? Pernah juga ada namanya tim transisi yang juga gara-gara di mana federasi dianggap tidak terlalu bisa bekerja maksimal untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Sekarang ketika tim yang disebut dengan tim transformasi disampaikan langsung oleh presiden, harusnya impact-nya besar, dampaknya besar, mengatur bahwa supaya pertandingan paling malam jam 5, harapannya apa? Keamanan menjadi terjaga. Karena kalau malam hari dengan situasi fasilitas stadion yang ada di Indonesia, itu kan tidak terlalu maksimal, baik itu penerangan, baik itu penjagaan, baik itu transportasi umum, baik itu kalau misalnya ada insiden, belum lagi psikologis, kalau gelap itu kan menjadi lebih panik. Tragedi Kanjuruhan ini bisa jadi titik balik bagi sepak bola Indonesia? Bisa, pilihannya itu harus, karena ini ratusan orang meninggal dan ratusan orang yang tidak berdosa sama sekali, yang kemudian menjadi tragedi terbesar di sepak bola modern ketika FIFA mulai membuat regulasi terkait dengan penonton dan sebagainya. Jadi bukan bisa tidak bisa, harus bisa dilakukan ini kalau kita ingin sepak bola kita maju. Karena itu kan perbaikan harus dilakukan semua lini, dari mulai federasi, dari mulai PT Liga, dari mulai pemilik klub, dan tentu saja supporter sebagai penikmat dari pertandingan ini. Jadi harus pilihannya. Transformasi sepak bola Indonesia sudah menjadi langkah yang tepat untuk masa depan. Namun hal ini harus tetap berjalan beriringan dengan investigasi tragedi Kanjuruhan hingga terusut tuntas. Saya, Raisa Nadia dan Raka Firdaus, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.